Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Karena kasih yang besar kita hadir kembali ke tempat ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Baiklah, sebelum masuk dalam ibadah kita, marilah kita menenangkan hati kita dan kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 18. Puji-pujian nomor 18, seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, dan juga untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami semuanya, dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita muji Tuhan dengan pujian nomor 40. Puji-pujian nomor 40.
dengarlah doa kami. Sebagaimana orang percaya, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk makanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita kembali, pujian nomor 85. Puji-pujian nomor 85. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Seperti biasa kita akan baca silih berganti. Saya kebaca ayat 11 dan jemaat boleh baca ayat ke-12 dan seterusnya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo.
Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan, ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kristus itu harus ditinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan lagi dengan pujian nomor 161. Puji-pujian nomor 161.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Bahkan kami beri kesempatan untuk dapat memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semuanya yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan beri kemampuan kepada setiap kami untuk dapat memahami. Dan biarlah firman-Mu akan memberkati setiap kami semuanya, menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedianya Ibu Indah yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi beliau kurang sehat, jadi sayalah yang menggantikannya. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46, kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membaca bagian ini bagi setiap kita semuanya, dan marilah kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat ya, sekitar 6 bulan lalu waktu memulai kita mengadakan ibadah online ya, tidak bisa seperti ini. Ya, pada waktu itu saya mendengar bahwa, dan kita mendengar bahwa korban dari COVID-19 atau yang terinfeksi COVID-19 pada waktu itu setiap harinya bertambah 100 orang ya, pada awalnya 100 orang, kemudian meningkat 200 orang, dan selanjutnya saat ini kita mendengar sampai 4.000 orang satu hari ya, penambahannya satu hari 4.000 orang. Ketika kita mendengar 100 orang bertambah, hati kita sudah mulai khawatir ya. Wah, COVID ternyata sudah masuk Indonesia. Yang tadinya dimulai dari daerah Cina yaitu Wuhan, kemudian akhirnya merambah kemana-mana sampailah ke Indonesia. Ketika kita mendengar penambahan 100 orang per hari, kita sudah khawatir. Kemudian kekhawatiran ini bertambah ketika bertambah setiap hari korbannya ada 200 orang. Sekarang penambahannya sudah 4.000 orang. Berarti sudah berapa kalinya dari awal COVID masuk
di Indonesia. Ya. Kalau taruhlah 100 orang per hari, sekarang 4.000 orang per hari, berarti apa? Kita sudah bertambah 400 kalinya. Ya. Wah, kalau kita lihat dan rentang waktu setengah tahun, ya 6 bulan itu, ya sudah 400 kali bertambahnya. Dapat dibayangkan kalau kita masing-masing masyarakat Indonesia tidak menjaga kehidupan mereka, tidak taati akan protokol kesehatan, maka kalau 6 bulan lagi 400 kali lagi, ya berarti 4.000 kali 400 kali 1.600.000 per hari. Wah, bagaimana? Dapat dibayangkan, ya, luar biasa. Sehingga ini membuat kita khawatir. Belum lagi ditambah dengan kesulitan yang menyertai dengan pandemi ini, yaitu krisis ekonomi yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Dan terbukti beberapa bangsa di dunia sudah mengalami krisis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan negara kita ini tidak sampai ke sana. Ya, mudah-mudahan Bapak Presiden kita beserta wakil dan kabinetnya dapat menjaga keberadaan ekonomi di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal ini semuanya menjadikan kita khawatir, menjadikan kita ketakutan, walaupun kita adalah anak Tuhan. Hari ini kita membaca dari Mazmur pasal 46. Dikatakan di sini bahwa Allah lah kota benteng kita, kota perlindungan kita. Dia yang menaungi kita semuanya. Ayat 2 mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini bukan ditulis oleh Daud, bukan. Tetapi kalau kita lihat dari ayat 1, ini ditulis dari Bani Korah. Tidak dijelaskan secara spesifik siapa orang ini. Tetapi kalau kita melihat, ya, Kamus Alkitab atau ensiklopedia, kita menemukan bahwa Bani Korah ini keturunan dari kaum Edom, ya, keturunan dari Esau, salah satu dari anaknya Yakub. Saya ulangi, salah satu dari anaknya Ishak, ya, saudaranya Yakub. Ya, karena Ishak pada waktu itu ada anak kembar Esau dan Yakub, dan Esau inilah, ya, yang sehingga menurunkan Bani Korah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis ini mengatakan Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan juga kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya bahwa penulis ini bukan hanya menuliskan bagian-bagian dari Mazmur ayat pasal 46, tapi dia juga mengalaminya di dalam setiap kesesakan, kesulitan, pergumulan hidup, di dalam perjalanannya pada waktu itu. Oleh sebab itu dia mengatakan sangat terbukti, sudah merasakan sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bagi setiap kita semuanya di tempat ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, dan juga yang menyaksikan akan firman Tuhan ini, bisa menyaksikan bahwa Tuhan sudah menolong Anda. Bahwa Tuhan sudah menolong kita dalam setiap kesulitan, kesesakan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lihat di dalam kesulitan yang kita hadapi, pergumulan, kesesakan yang kita hadapi, yang kita alami, ada berbagai sumber dari berbagai sumber. Ada yang dari diri kita sendiri, ya. Kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesulitan, tapi datang pada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Dia berjanji loh, dia menyertai kita. Baik dalam kitab Yesaya, dalam kitab Matius, waktu dia mau meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang percaya, dia janji menyertai kita. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Memang di dalam kesaksian firman Tuhan, tidak semua sakit penyakit bisa disembuhkan. Itu bukannya berarti bahwa Allah kita tidak maha kuasa, bukan. Tapi Allah kita tetap ya disembuhkan atau tidak penyakit kita, Allah kita tetap adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi ada hal-hal, ada penyakit-penyakit yang Tuhan memang tidak sembuhkan. Tapi Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup ini. Terhadap Rasul Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan, sampai 3 kali dia berdoa, berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan, supaya pergumulannya, duri dalam dagingnya itu diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan belum mengizinkannya. Tuhan hanya berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dan Rasul Paulus menyadari akan hal itu. Supaya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya dia tidak membanggakan diri. Oleh karena semua kelebihannya yang rata-rata melebihi dari rasul-rasul pada waktu itu. Karena tidak dapat disangkal bahwa Rasul Paulus pelayanannya adalah luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam hal menulis firman Tuhan, ada 13 surat di sini dituliskan oleh Rasul Paulus. Dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dia menjangkau banyak jiwa di luar bangsa Yahudi. Sehingga firman Tuhan dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga sampai ke tempat kita ini. Dan saya yakin sampai ke seluruh ujung dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi Rasul Paulus, walaupun dia adalah seorang pelayan yang begitu besar, yang begitu hebat. Ketika dia meminta Tuhan mengangkat segala pergumulan sakit penyakitnya itu, duri dalam dagingnya itu. Tapi Tuhan berkata, cukuplah karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dan Rasul Paulus menyikapi ini dengan positif. Supaya dia tetap bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ingat bagaimana Ayub menderita luar biasa. Bukan hanya sakit penyakit. Tapi anak-anaknya mati semuanya. Ada 10 orang meninggal. Hartanya ludes semuanya. Dia sendiri ditimpa sakit penyakit yang sangat berat. Tapi apa? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ada maksud yang indah dari apa yang kita hadapi di dalam dunia ini, termasuk sakit penyakit kita. Pergumulan hidup juga ada timbul ya dari orang-orang yang tidak menyukai akan keberadaan kita, orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah mendengar dari seorang hamba Tuhan ya, di kota besar dulu ya, tidak tahu sekarang ya. Dulu ada penganut-penganut yang tidak menyukai akan kekristenan. Yaitu gereja pengikut setan. Apa aktivitas mereka? Wah, kelihatannya sama seperti orang-orang Kristen. Tapi apa? Penyembahan mereka kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Lalu dalam doa mereka, apa yang mereka doakan? Supaya mereka berdoa supaya menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Menghancurkan anak-anak Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan itu gagal di dalam kesetiaannya mengiring Tuhan. Terlebih lagi mereka berdoa untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Ada pihak-pihak yang tidak menyukai kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan ini bukannya hal yang aneh. Karena Tuhan Yesus sendiri mengalami akan hal itu. Ketika dia dicobai oleh iblis. Setelah 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Ketika badannya dalam keadaan lemah. Iblis mencobai dia. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Coba kita lihat di dalam Injil Lukas.
Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal 4. Kita lihat ayat 12 dan 13 ya, di akhir pencobaan terhadap Tuhan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Belum putus asa iblis itu. Walaupun dia gagal dalam pencobaan ketika Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Dia gagal mencobai Yesus pada waktu dia lemah itu. Tapi apa? Dia menunggu waktu yang baik. Sehingga kita lihat di Taman Getsemani Tuhan Yesus bergumul dengan begitu kerasnya. Karena iblis berusaha mencobai dia. Jangan sampai Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Karena itu yang akan membuka pembebasan bagi seluruh manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi dia menang terhadap pencobaan dari iblis. Sehingga dia mengatakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, lalukanlah penderitaan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Iblis kalah sekali lagi. Dan Tuhan Yesus menunaikan misi keselamatan itu di kayu salib bagi seluruh umat manusia, bagi saudara dan saya. Bagi kita semuanya yang mau menyambut Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi apakah lalu iblis sudah selesai? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tidak berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang yang mengikut Yesus. Masih banyak orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Termasuk saudara dan saya. Kita semuanya. Iblis berusaha menjatuhkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak heran kalau firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu musuh utama kita. Dia memakai banyak orang untuk memusuhi kita. Dia memakai banyak cara untuk menjatuhkan kita. Supaya kita gagal untuk mengiring Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Tapi ingat sekali lagi bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita semuanya. Kalau kita mengalami semuanya itu, kita datang pada Tuhan. Mohon kepada Tuhan untuk menolong kita, melindungi kita. Dan kalau kita mengalami pencobaan itu, kita mohon Tuhan menguatkan kita. Bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji melalui firman-Nya bahwa Dia menyertai kita, menyertai saudara dan saya? Bukankah dalam kitab Korintus juga ada janji Tuhan terhadap setiap orang yang percaya bahwa pencobaan-pencobaan kita adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Kalau ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita, Tuhan akan memberi kekuatan supaya kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan kita timbul dari sakit penyakit. Pergumulan kita timbul dari orang-orang yang tidak menyukai kita, yang dalangnya adalah iblis. Pergumulan kita juga timbul dari keberadaan dunia ini. Kesulitan ekonomi, bencana alam, dan juga hal-hal lain yang bisa mengancam akan kehidupan orang-orang percaya. Tapi jangan takut, karena Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita.
Ada pujian di dalam buku merah kita itu, puji-pujian Kristen. Bahwa dalam mara bahaya sekalipun, Dia tetap menyertai. Dia tidak meninggalkan kita. Dia berjanji melindungi kita. Dan kalau kita diizinkan untuk mengalami semuanya itu, Tuhan akan beri kekuatan pada setiap kita. Coba kita lihat di dalam bagian selanjutnya. Dalam ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di bawah dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin atau 2 hari lalu saya mendengar dari ibu, ya, ada berita tapi tidak tahu hoak atau tidak, ya. Nah, tidak tahu saya belum tahu itu hoak atau tidak. Katanya dari BMKG sumbernya, ya. Cuma ini sekali lagi tidak jelas, ya, apakah itu sungguh atau tidak. Akan ada tsunami yang besar, ya, mega tsunami. Waduh, sampai berapa meter, ya, melanda Jakarta, melanda akan negara kita. Wah, ini bagaimana, ya? Ini membuat kita menjadi, ya, mulai ketakutan. Memang dulu kira-kira tahun 1880, ya, pernah terjadi mega tsunami yang luar biasa. Ketika Gunung Krakatau meletus. Wah, puluhan ribu orang meninggal. Dan itu dirasakan sampai benua Australia. Kegelapan menyelimuti akan daerah Indonesia pada waktu itu. Ada tsunami yang sangat hebat. Berarti bukan tidak mungkin, ya, bencana-bencana seperti ini akan terjadi. Dikatakan dalam firman Tuhan di sini, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bagaimana kalau terjadi hal-hal seperti ini? Apa sikap kita sebagai anak Tuhan? Apa kita kecewa terhadap Tuhan, bersungut-sungut terhadap Tuhan? Seperti ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Mereka kesulitan makan, mereka kesulitan minum, lalu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, masih mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka mengatakan, akan makanan hambar ini kami telah muak, katanya, ya. Padahal sudah diberi roti tiap hari, roti mana oleh Tuhan. Tapi marilah, ya, kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang sedemikian, datang pada Tuhan, berlutut pada Tuhan. Ingat, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apapun yang kita hadapi, dari sakit penyakit, ataupun orang yang tidak menyukai kita, atau dari alam ini, atau dari keadaan dunia ini, atau dari krisis ekonomi, kesulitan ekonomi yang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berjanji tak pernah tinggalkan kita? Bukankah Tuhan sudah berjanji, ya? Salah satu janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya yakin Tuhan akan menguatkan, memberkati setiap kita semua dalam segala perkara. Oleh sebab itu, marilah kita mengimani bahwa Tuhan Allah itu kota benteng kita, perlindungan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Jika Anda saat ini mengalami berbagai kesulitan, datang pada Tuhan dengan sungguh. Tuhan akan tolong kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami semuanya. Dikala kami mengalami berbagai akan masalah dalam hidup ini. Agar nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami semuanya dalam berbagai pergumulan hidup ini. Supaya Tuhan tetap memberkati dan memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 224. Pujian nomor 224. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua buat penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa buat gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Dan yang keempat kita berdoa buat jemaat dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Kita berdoa buat jemaat yang sakit, buat Pak Aliong, Pak Sujan, Pak Andreas Rudian, Pak Mujiati, Pak Acuan dan juga buat Ibu Indah. Dan kelima kita berdoa buat perkembangan TK Makedonia. Kepada Bapak M. Hagul Tom kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucapkan puji dan syukur kami kehadirat Kudus Tuhan.
atas kasih Tuhan menyertai kehidupan kami panjang hari, panjang yang kami lalui hingga di pagi hari ini kami boleh datang kembali mempermuliakan Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Pujian dan rasa syukur kami biarlah berkenan di hadirat Tuhan. Kami pada kesempatan ingin berdoa, menyambatkan pergumulan hidup kami, bangsa kami, bahkan seluruh aktivitas gereja. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih dilanda virus corona, yang sehingga Tuhan setiap aktivitas kegiatan terbatas. Bahkan anak-anak kami tidak dapat belajar secara langsung dikarenakan virus ini. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkan akan bangsa ini dari segala penyakit yang ada, bahkan memulihkan perekonomian bangsa dan negara ini agar seluruh aktivitas kegiatan bangsa ini boleh mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan penginjilan yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan senantiasa menolong akan hamba-hambamu yang bersedia bersusah dan menyebarkan segala Injil, segala resiko yang akan mereka terima. Mari Tuhan Kau cukupi akan kebutuhan hidup mereka, Tuhan menjamin akan kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi mereka yang agar mereka bersemangat terus untuk memenangkan Injil Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang Majelis Adventista Gereja. Kami berdoa khususnya untuk Majelis Gereja yang akan diadakan, telah dipilih beberapa jemaat menjadi majelis. Biarlah senantiasa memberikan ketetapan di hati mereka, bahkan kami yang terlibat dalam menjadi majelis gereja, agar senantiasa kami tahu, kami mengerti apa arti kemajelisan di dalam gereja dan dibentuknya kemajelisan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami doa untuk aktivis gereja yang mau bergabung dalam melayani Tuhan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara seiman kami yang kurang sehat. Tuhan menolong, di antara Bapak Aliong, Bapak Sujal, Bapak Andreas atau Rudian, Ibu Mujiati, Pak Acion, yang mereka saat ini melakukan cuci darah dikarenakan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tuhan senantiasa menyembuhkan orang saudara-saudari kami ini agar senantiasa mereka dapat bersuka cita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan berkati akan usaha dan pekerjaan jemaatmu yang ada, berkati juga akan ekonomi mereka. Kami berdoa terus untuk perkembangan TK, biarlah Tuhan senantiasa menolong TK ini agar kembali boleh belajar secara langsung, bahkan Injil Tuhan boleh dimenangkan di TK untuk penginjilan usia dini ini. Terima kasih Bapa di surga, namun dari segalanya ampuni dan pelanggaran kami, agar setiap permohonan kami Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kami. Inilah doa dan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.